kita membaca dari Roma pasal 13, kita melanjutkan pembacaan kita. Perikop ini mendasari tema kita, yaitu ciri hidup baru yang keempat. Taat pada pemerintah adalah bentuk pelayanan Kristen di masyarakat. Mari kita membaca bersautan. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam perenungan khotbah, ada titipan dari pengurus untuk kita boleh memperhatikan kertas yang kuning di dalam bulan pelayanan ini ya. Jadi di warta karena tidak diselipkan. Jadi jika ada di antara jemaat, Bapak Ibu yang mungkin minggu lalu belum mengisi gitu dan sudah mendoakannya, misalnya selama seminggu ini dan melihat, wah saya juga mau mengambil bagian di dalam pelayanan atau di dalam bulan pelayanan ini, jemaat bisa meminta kepada usher dan nanti akan diberikan. Ada mungkin yang mau mengambil kertas ini yang butuh dan untuk diisi gitu atau untuk dibawa pulang. Ada yang butuh nanti bisa langsung dilayani. Boleh acungkan tangan. Ada? Baik, tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Baik, yang kedua, kita akan memperhatikan dua slide sebetulnya, dua slide atau dua video, yaitu dari tim Magnificat dan juga tim musik di dalam bulan pelayanan ini. Mari kita perhatikan bersama. Saudara, ini adalah slide atau undangan dari paduan suara Magnificat. Ya. Jadi jika saudara senang bernyanyi, memuji Tuhan, memiliki karunia untuk itu, bisa mendaftarkan diri ya kepada Bayu untuk bisa latihan bersama. Ya. Baik, yang ini adalah video untuk tim musik.
Ada yang mungkin tergerak ya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan menjadi kantor ya, atau memainkan alat musik, bisa menghubungi Melisa. Ya. Baik jemaat Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan tema kita pada pagi hari ini. Tadi saya senang sekali ya Pak Agus menjelaskan lambang dari bulan pelayanan ya, hummingbird itu sama ada serbuk bunganya ya. Minggu lalu saya perhatiin dari jauh, itu biasanya kalau pelayanan lambangnya tuh suka air ya gitu ya, atau mencuci biasanya yang membasuh kaki gitu, atau ada lap begitu ya, lambangnya kayak gitu. Ini lambangnya burung kecil ya, hummingbird sama ada bunga di situ. Apa maksudnya ya? Bagus sekali, ternyata memang kita adalah agennya Tuhan ya, maksudnya anak-anak Tuhan untuk membantu penyerbukan Injil ya, di tempat di mana kita berada, khususnya sih ya, di keluarga, di masyarakat. Nah, pada minggu pagi ini adalah kita mau sama-sama melihat bagaimana kita bisa membantu sebetulnya ya, di dalam konteks kehidupan kita, di dalam pemerintahan ya, atau terhadap pemerintahan. Setelah tadi kita sudah membaca Roma pasal yang ke-13, dan saya mau tunjukkan satu gambar untuk kita. Nah, kita pasti sudah familiar dengan gambar ini ya. Kalau anak remaja saya duga mereka nggak tahu ini. Saya nggak tahu mereka nonton nggak gitu. Saudara, buat kita, saya duga kita cukup familiar dengan foto ini ya, atau dengan film ini, Hakim Bal, ya, Judge Bal. Ini adalah salah satu tontonan saya waktu masih kecil gitu. Saya suka ya dengan Hakim Bal gitu. Karena ada figur otoritas dan juga ada justice di situ ya. Hakim Bal ini sebenarnya adalah dia tokoh yang real ya sebetulnya. Jadi dia hidup di masa pemerintahan dinasti Song ya. Jadi di abad yang ke-10 dan juga menjelang akhir abad ke-11. Dan beliau ini adalah orang atau negarawan yang memang sangat menjunjung tinggi keadilan gitu, sehingga mendapatkan satu perhatian yang sangat besar dari kaisar pada waktu itu, sehingga Baoceng ya, atau ada banyak istilah sebenarnya buat Hakim Bau ini. Jadi ada yang bilang dia itu hakim yang memang berkulit hitam gitu ya, terus apa itu namanya, di dahinya ada bulan sabit, katanya sih karena dia begitu sangat hormat ya sama orang tua, khususnya sama mama, sehingga dia betul-betul begitu. Jadi betul-betul dia menghantamkan jidatnya ke bawah gitu untuk hormat, sampai katanya berbentuk bulan salib gitu ya. Tapi ini udah menjadi drama legendaris sebetulnya ini cerita. Jadi apakah detailnya seperti itu? Nah, itu memang problematika historis begitu. Tetapi yang penting di sini yang bisa kita lihat itu adalah ada satu figur yang memang memperjuangkan keadilan. Nah, yang unik, Hakim Bau ini biasanya tuh kalau memimpin persidangan gitu ya, itu ada alat hukuman. Nah, ini kalau nonton seru begitu ya. Wah, ini orangnya mau dihukum pakai apa nih gitu. Biasanya alat hukuman itu tuh golok begitu. Bukan golok begini, tapi dia kayak golok untuk memenggal begitu ya. Jadi kayak apa ya disebutnya ya? Dia sebutnya golok. Kalau kita sebutnya apa ya? Ya. Guillotine. Ya, bahasa Inggrisnya begitu ya. Bahasa Indonesianya ya begitu dah ya. Ini meja. Nah, ini ada saya semacam pedang yang besar begitu, jadi jelek kayak begitu. Nah, udah ada alat untuk pemenggal kepala begitu. Jadi, nah biasanya ada 3 ya. Jadi ada golok untuk kepala anjing ya. Jadi itu gagangnya itu berbentuk kepala anjing, terus kepala macan dan kepala naga. Kalau kepala anjing buat rakyat jelata. Kalau kepala macan buat pejabat yang korup ya, yang korup. Kalau kepala naga itu buat bangsawan-bangsawan yang jahat. Nah, waktu itu sih ini seru ya, waktu masa-masa lalu itu, waktu saya masih kecil itu, jadi sering nonton gitu. Jadi papa mama yang lain keluarga juga pada nonton. Mungkin juga karena ada longing ya, ada satu kerinduan. Wah, coba kalau Hakim Bau ada di Indonesia kan gitu ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi pada waktu itu yang korup
hidupnya luar biasa begitu kan. Orang bisa berbuat semau-maunya. Jadi ada pengharapan lah begitu ya. Atau ada idealisme bahwa justice is still there gitu. Masih ada keadilan. Masih ada nilai-nilai yang bisa diperjuangkan. Nah kalau begitu kita hidup yang pada masa kini, bagaimana kita bisa tetap memandang keadilan ataupun peran kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah pemerintahan. Nah, bercermin dari Hakim Bau ini, saya ingin mengangkat atau mengajak kita melihat prinsip justice-nya. Prinsip bahwa tetap ada sesuatu, ada idealisme yang tetap harus dipelihara dan diperjuangkan. Tapi, itu tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki konsep yang ini nih. Nah, yang harus kita memiliki itu adalah konsep yang disebut namanya konsep dua kewarganegaraan. Apa maksudnya konsep dua kewarganegaraan? Dua kewarganegaraan itu adalah firman Tuhan mengatakan, karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, berarti kalau menurut firman Tuhan, setiap kita dimanapun kita berada sebagai warga negara, baik warga negara Indonesia atau secara citizenship kita adalah warga negara Singapura, itu adalah cuma satu kewarganegaraan. Ada satu lagi kewarganegaraan kita yang harusnya kita pegang. Menurut Rasul Paulus, dikatakan kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Berarti dia mau mengatakan bahwa setiap anak Tuhan itu sebenarnya adalah seorang musafir yang sedang berjalan. Musafir yang berjalan dari city of destruction menuju city of light. Nah, ini adalah satu penggambaran yang digambarkan oleh John Bunyan di dalam bukunya The Pilgrim's Progress. Ya. John Bunyan itu menggambarkan kita itu sebenarnya adalah orang, atau dia gambarkan kalau di dalam cerita itu ada seorang yang bernama Christian, dan orang ini itu bermimpi, begitu ya. Dia sendiri melihat bahwa dia dan seluruh orang yang ada di dalam kota itu, mereka itu sebenarnya sedang hidup di dalam city of destruction. Satu kota di mana Tuhan akan menghukum. Ada penghukuman yang besar sekali yang berada di atas mereka. Tapi mereka tidak menyadari. Nah, si Christian ini sadar dan melihat bahwa harusnya tujuan hidupnya adalah menuju city of light. Atau yang disebut sebagai celestial city. Jadi sebetulnya perjalanan kita itu seperti yang John Bunyan bilang. Sama seperti yang Rasul Paulus bilang. Karena kita sedang menuju suatu kewarganegaraan yang sejati. Yaitu kewarganegaraan yang berada di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini penting sekali? Nah, ini penting sekali karena walaupun ini adalah gambaran figuratif ya dari John Bunyan, ini penting sekali karena memberikan kepada kita yang disebut namanya sense of hope. Itu yang pertama. Apa sense of hope itu? Sense of hope di sini maksudnya adalah bahwa sekalipun kita itu sekarang ini sedang hidup di tengah-tengah negara atau di tengah-tengah komunitas yang susah sekali untuk menemukan justice atau susah sekali untuk mendapatkan judgment yang setimpal, tetap ada yang namanya justice dan judgment pada saatnya nanti. Berarti ada hope. Hidup itu tidak pernah hopeless. Gitu. Nah, prinsip ini juga bisa diterapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita sebetulnya. Kenapa ini penting? Sebab jika sudah tidak ada yang namanya sense of hope, kita bisa jadi give in gitu terhadap situasi. Kita bisa menyerah sebetulnya. Kita bisa masuk saja kepada apa yang paling berkuasa. Sistem mana yang paling berkuasa pada saat itu. Atau bisa menjadi sangat pragmatis, mana yang paling menguntungkan saya pada saat itu di konteks itu. Kita tidak lagi melihat justice. Ada justice di situ. Bapak Ibu Saudara, tidak. Bagi anak Tuhan ada yang namanya sense of hope. Nah, yang kedua, sense of hope ini memberi dasar bagi kita untuk memperjuangkan purpose. Kenapa kita memperjuangkan purpose? Karena ada hope, karena masih ada harapan. Karena masih ada harapan, kita tahu bahwa hidup kita itu ada value-nya, ada tujuannya, ada sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, kalau kita melihat di dalam prinsip firman Tuhan, maka kita tahu ada raja di atas segala raja yang menjadi tujuan kita. Gitu. Ada raja di atas segala raja, ada pemerintahan di atas segala pemerintahan, kingdom of all kingdoms, Tuhan di atas segala Tuhan, yang nilai-nilai kerajaannya
layak untuk diperjuangkan. Itulah purpose kita. Dan nilai-nilai kerajaannya itu kita lakukan atau kita terapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi itu sebenarnya prinsip yang Tuhan Yesus katakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak ada satu inci pun yang sebetulnya bukan teritorinya Tuhan. Sehingga kita benar-benar menerapkan dan apa yang disebut sebagai menurunkan kerajaannya sebenarnya adalah kita yang mengexercise nilai-nilai kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang memberikan kepada kita dasar. Yaitu ada sense of hope dan sense of purpose. Karena kita punya dua kewarganegaraan itu. Kita tidak berakhir di sini, kita tidak berhenti di sini, dan ini bukan akhir dari segala-galanya. Nah, dari kerangka berpikir seperti ini, dua kewarganegaraan itu, kita mau melihat bagaimana dampak atau posisi kita atau peran kita di tengah-tengah pemerintahan. Nah, yang pertama yang bisa kita perhatikan itu adalah sikap tunduk kita kepada pemerintah itu merefleksikan sikap hormat atau bakti kita kepada Allah. Nah, saya ulang. Jadi, tunduk kepada pemerintah itu adalah bakti kepada Allah. Nah, ini kalimat yang agak sulit. Mudah diterapkan kalau pemerintahannya baik. Tapi akan sulit bagaimana kalau pemerintahannya korup, gitu ya, pemerintahannya dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat. Nah, di sini dikatakan, firman Tuhan katakan Roma pasal 13 ayat 1, mengapa kalau kita tuh tunduk pemerintah itu dikatakan bakti kepada Allah, itu hormat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata di ayat yang pertama, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya, semua pemerintahan, seluruh pemerintahan itu berasal dari Allah. Nah, bahkan di perintah untuk tunduk itu juga dinyatakan di dalam Titus 3 ayat 1 dan juga 1 Petrus 2 ya ayat 13 sampai 14. Di dalam Titus dikatakan ingatkan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 14 dikatakan tunduklah karena Allah, gitu ya. Nah, itu ada kata kuncinya di situ. Karena Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini kita bisa melihat bahwa perintah untuk tunduk kepada Allah itu adalah perintah Tuhan. Nah, mudah, seperti tadi yang saya katakan di awal ya, mudah bagi kita untuk tunduk kepada pemerintahan dan melihatnya bahwa oh ya ini datang dari Tuhan kalau pemerintahnya itu baik. Gitu ya. Atau pemerintahnya itu ada sense of justice lah di situ, ya. Bisa ada transparansinya begitu. Bisa diperjuangkan lah ya, ada hak suara kita juga didengarkan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pemerintahan-pemerintahan yang korup, ya? Atau malah pemerintahan-pemerintahan yang melakukan teror ya, bagi masyarakatnya atau bagi negara lain. Ambil contoh misalnya ISIS gitu ya. Bagaimana dengan pemerintahan-pemerintahan yang memegang paham fasisme, ya, yang menganggap absolutisme atau totalitarianisme dari satu pemerintahan tidak boleh dibantah sama sekali begitu. Kalau dibantah ntar diculik misalnya gitu ya, hilang gitu ya. Kalau dulu ada yang namanya Petrus begitu. Petrus itu bukannya rasul kalau dulu di Indo ya namanya, tapi ya kita tahu lah ya begitu ya. Penembak misterius. Kayaknya ada juga yang lainnya, Matius, Markus begitu ya, ada singkatan-singkatannya begitu ya. Bagaimana kalau pemerintahan seperti itu? Apakah itu juga berasal dari Tuhan, Pak Yudi? Nah, kalau kita mau melihat dari prinsip firman Tuhan di sini, maka jawabannya iya, berasal dari Tuhan begitu. Nah, tetapi kita juga mesti hati-hati ya, tidak bisa langsung menelan begitu saja. Apa maksudnya berasal dari Tuhan? Apa maksudnya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah kalau kayak begitu? Tapi Ibu Saudara, di dalam bagian ini kalau dikatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, artinya tidak ada satu pemerintahan pun yang akan berdiri kalau Tuhan tidak izinkan. Tidak ada satu pemerintahan pun yang akan tetap berdiri
yang akan establish atau yang akan jalan begitu ya, kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi maksudnya dikatakan semua pemerintahan berasal dari Allah, itu bukan berarti Tuhan itu adalah penyebab atau Tuhan itu adalah yang menginginkan si pemerintahan itu menjadi jahat. Nah ini agak sedikit tricky ya, kita mesti hati-hati menangkapnya. Karena kadang-kadang ada juga pengajaran yang mengatakan, wah kalau begitu mah berarti Tuhan yang menginginkan ini pemerintahan jahat. Berarti sebenarnya kejahatan itu datangnya dari Tuhan, karena dia penyebab segala sesuatu. Nah itu adalah pemikiran yang sangat salah. Nah waktu zaman abad mula-mula pemikiran itu sudah ada, dan itulah yang menjadi bidat Bapak Ibu. Jadi kita tidak mau mengulanginya lagi. Jadi Tuhan itu waktu dikatakan dialah sumber segala sesuatu, atau tidak ada pemerintahan yang ada kecuali Tuhan yang mengizinkannya, maka kita melihat itu adalah izin Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan senang dengan pemerintahan itu. Nah itu dua hal yang berbeda. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, bukan berarti dia senang. Apakah Tuhan mengizinkan? Nah, tadi baru ngobrol-ngobrol ya. Daud jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan senang? Tidak. Apakah Tuhan senang? Misalnya ada dosa dilakukan dan lain sebagainya, korup dan lain sebagainya, kejahatan di mana? Apakah Tuhan bersuka cita? Tuhan senang dengan semua itu? Tidak. Tetapi itu bisa terjadi karena Dia mengizinkan. Nah, waktu ditanya, wah Tuhan kalau begitu kenapa Engkau mengizinkan semuanya itu? Nah, ada maksud Tuhan di baliknya. Nah, itu membutuhkan satu sesi lain begitu ya. Itu pembahasan yang dalam dan panjang sekali. Tapi jawaban yang singkat untuk pertanyaan itu adalah Roma 8 ayat 28. Ada satu greater good. Ada satu kebaikan yang lebih besar yang Tuhan sedang rencanakan di balik itu. Nah, kita tidak bisa memahami sepenuhnya. Tapi satu hal yang bisa kita tangkap adalah ada pemerintahan Tuhan yang tetap absolut. Hatinya baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini kita bisa melihat keputusan-keputusan dari pemerintah itu. Karena kan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau pemerintahan ini bisa ada, oh berarti Tuhan izinkan dia ada. Wah Pak Yudi kalau begitu bagaimana dengan keputusan-keputusan pemerintahan yang kalau bertentangan dengan hati nurani atau bertentangan dengan iman Kristen bagaimana? Mana yang harus kita turuti? Begitu. Mana yang harus kita taati? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa karena Tuhan lebih tinggi. Jadi kita tahu bahwa tadi makanya kita memandang tema ini atau memandang konteks ini dari perspektif dua kewarganegaraan. Maka kita wajib submit kepada pemerintah di dalam dunia, kita adalah warga negara. Tetapi kita harus lebih submit kepada Allah. Karena kita adalah warga negara surga. Berarti prinsip yang harus diterapkan di sini adalah jika keputusan-keputusan pemerintahan itu bertentangan dengan keputusan atau ketetapan-ketetapan Tuhan, maka yang harus diikuti adalah ketetapan siapa? Jelas sekali, ketetapan firman Tuhan. Ada pemerintah-pemerintah tertentu yang memang akhirnya melawan dan membangkang Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang untuk sejangka waktu Tuhan izinkan ada. Tuhan izinkan dia seperti bunga lah begitu ya, biar dia mekar sedikit, nanti juga ditiup begitu, kering begitu. Biarkan ada dulu sedikit. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tinggal di bawah pemerintahan itu. Bagaimana? Nah berarti anak-anak Tuhan ini tetap harus tunduk kepada firman Tuhan. Dia yang lebih tinggi. Dia yang paling utama. Dan itu terjadi di dalam gereja mula-mula. Kalau kita lihat di dalam konteksnya kitab Roma ini, itu di dalam gereja mula-mula, kaisar itu tuh sangat amat berkuasa, apalagi kaisar Romawi. Itu sangat amat berkuasa. Dan mereka betul-betul menuntut orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu untuk membakar yang namanya kemenyan, begitu ya. Jadi incense dibakar di altar dan sebut saja Caesar is God. Udah selesai, begitu masalahnya. Jadi mereka tinggal diminta membawa itu kayak semacam kemenyan, begitu. Lemparkan itu ke altar, lalu ngomong aja, begitu. Caesar itu Allah atau Tuhan. Selesai semuanya. Nah, tapi anak-anak Tuhan ini mereka tidak mau.
mereka tetap memegang imannya di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu perintah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mereka tetap setia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini yang Tuhan inginkan, gitu. Jadi kita hormat atau mengakui ketetapan-ketetapan pemerintah itu selama ketetapan-ketetapan itu sejalan dengan firman Tuhan atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan pemerintah yang melahirkan nilai-nilai kemanusiaan yang baik, gitu ya, membawa banyak manusia itu benar-benar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, salah satu contoh kasus begitu. Oke. Boleh balik ke yang tadi. Ini tiba-tiba freeze ya ininya ya. Apa saya yang kayaknya udah dinyalain. Oke. Nanti minta dibantu aja deh ya sama Irving ya. Nah, ada salah satu contoh kasus di dalam Kisah Rasul pasal 5 ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 28 sampai 29. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 28 sampai 29 ini ada Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Jadi ini konteksnya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, sudah naik ke sorga dan peristiwa Pentakosta sudah terjadi dan mereka mendapatkan kuasa dari Allah Roh Kudus untuk mengabarkan Injil gitu pada banyak orang ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ketika mereka berada di Yerusalem, mereka mengabarkan Injil. Jadi maksudnya mengabarkan Injil, mereka cerita, Tuhan Yesus itu bukannya bidat gitu ya, bukannya pengajar sesat. Dia itu Allah gitu. Dia itu Mesias yang diutus gitu. Ayo kita percaya kepadanya. Nah, ini imam-imam kepala pada waktu itu dan juga para penguasa otoritas tidak suka. Kenapa? Sebab mereka menimbulkan banyak kegaduhan. Begitu orang kan jadi gaduh, apalagi di tengah-tengah bait Allah begitu ngomongnya. Dan mereka ditangkap, lalu disesah, lalu dilarang untuk menyebarkan Injil dalam nama Yesus. Nah, jawaban dari Petrus dan dari rasul-rasul itu layak untuk kita ingat baik-baik. Jawabannya dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya adalah pertanyaan retoris. Kamu tentukan sendiri, mereka berkata ya. Kamu tentukan sendiri, kita harus lebih taat kepada Allah atau kepada manusia. Nah, jadi sebetulnya yang mau diajarkan oleh Rasul Petrus dan juga rasul-rasul yang lain dalam konteks itu adalah ada satu ketaatan yang bertingkat antara Allah dan pemerintah. Kenapa kita taat kepada pemerintah? Karena Allah yang menetapkannya. Tetapi ketika pemerintahnya ini melawan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka yang harus kita taati adalah langsung ke atas, yaitu pemerintah yang sesungguhnya Allah sendiri. Nah, tetapi kadang-kadang juga ada pengajaran yang aneh. Ya, baru-baru ini di Australia ada satu keluarga yang berkata mereka tidak mau membayar pajak pada pemerintah. Kenapa? Habis katanya uang pajaknya itu dipakai untuk korupsi dan lain sebagainya. Saya mau taat kepada Tuhan, uang ini adalah milik Tuhan, saya mau kasihnya kepada Tuhan saja, tidak mau bayar pajak pada pemerintah. Bapak Ibu, sikap yang demikian benar atau tidak? Tidak benar, jelas. Ya. Saya tidak tahu mereka mengatakan itu jujur atau karena alasan rohani doang begitu ya. Jadi tidak mau bayar pajak begitu kan, bisa juga tuh tidak mau bayar pajak alasannya kan macam-macam ya. Ada alasan ekonomi ya, alasan sosial, salah satunya alasan religius begitu. Enggak, karena Tuhan yang bilang enggak usah katanya gitu. Akhirnya mereka didenda, bayar jauh lebih mahal lagi dan mereka tidak menjadi kesaksian. Jadi di sini kita bisa melihat keputusan-keputusan pemerintah itu wajib ditaati. Selama keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran. Nah, itulah sebabnya di ayat 4 dan ayat yang kelima di sana dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, dikatakan untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi sebenarnya perintah dari firman Tuhan ini bukan cuma untuk kita sebagai masyarakat. Bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Kalau kita perhatikan perintah ini justru juga sebenarnya adalah satu kritikan bagi pemerintahan pada waktu itu dan pada waktu kini juga. Kenapa? Karena dikatakan di sini, pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikanmu. Itu kalau dibaca oleh pemerintah, itu berarti harusnya para pemerintah membaca
Mereka itu adalah hamba Allah. Allah kasih mereka pedang untuk supaya segala sesuatu itu menjadi baik. Jadi ini sebenarnya dua sisi. Baik bagi kita masyarakat atau anak Tuhan untuk kita bisa tunduk, tetapi juga bagi para pemerintah atau mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Mereka harus mengeksersis, mereka harus melaksanakan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Nah yang kedua, dampak yang bisa kita berikan bagi pemerintahan itu adalah kalau kita tunduk kepada pemerintah, kita bukan hanya bakti kepada Allah, boleh diklik satu kali, tetapi kita juga berbakti kepada negara. Nah, apa bedanya berbakti kepada Allah dan berbakti kepada negara? Kalau berbakti kepada Allah itu adalah ada aspek rohani atau aspek religiusnya. Tetapi di sini dikatakan bakti kepada negara, berarti ada satu kontribusi nasional. Nah, setiap anak Tuhan itu dipanggil untuk berkontribusi atau memberikan satu sumbangsih yang positif bagi negaranya. Bukan cuma negara asal, tapi juga negara di mana Tuhan menempatkan kita pada saat ini. Ya, bukan cuma bagi Indonesia, tetapi juga bagi Singapura, di mana Tuhan menempatkan kita saat ini. Bahkan dikatakan firman Tuhan mengatakan ayat Roma pasal 13 tadi, ayat 6 dan 7. Itu sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ini kalau dibaca sama orang Indonesia, pada tahun-tahun yang lalu, susah sekali ini ayat ini masuk ya, dalam hati kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini yang kedua, kalau kita tunduk kepada pemerintah, bukan cuma karena ada alasan rohani, tapi juga ada kontribusi nasional. Tuhan mau kita membuat negara itu menjadi makmur. Tuhan mau kita membuat negara itu menjadi berkembang, gitu ya, menjadi terus makin maju, makin maju. Nah, salah satu yang menjadi berkat bagi saya, begitu ya, satu kesaksian nyata itu adalah ketika pada tahun 2008 Ibu Stella itu gabung dengan satu pelayanan di Jakarta, yaitu di Yayasan Unike. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada yang familiar ya, itu Yayasan Unike atau yang biasa yang disebut juga Sahabat Kristus ya, Ibu Anne Kartawijaya dan Pak Kristen Kartawijaya. Mereka yang merintis pelayanan itu bersama dengan rekan-rekan lain. Nah, salah satu yang berkesan bagi kami adalah karena tahun 2008 itu penyalahgunaan pajak itu banyak sekali begitu. Ya, di mana-mana lah begitu, dipakai di sana sini begitu. Dan NPWP itu bukan sesuatu yang ya punya boleh gitu ya, nggak punya lebih bagus kan begitu gitu ya. Kalau punya kayaknya kok kita jadi dikejar-kejar begitu, dicari-cari nomornya dan lain sebagainya. Nah, kalau buat lembaga pelayanan, waktu itu pajak bukan sesuatu yang terlalu diprioritaskan kalau di Indonesia. Begitu juga di gereja. Gitu. Nah, itu bad news. Gitu. Tapi saya ngomong apa adanya, itu bukan sesuatu yang prioritas. Gitu. Kalau tidak bayar, ya sudah. Begitu. Nah, tetapi bagi lembaga pelayanan ini, nah ini yang buat saya baik sekali. Saya waktu itu, pada tahun itu masih mengajar di BINUS ya, BINUS University. Nah, kalau di BINUS kan memang kalau kita di lembaga, jadi ada pajak tertentu, jadi udah langsung dipotong. Saya pikir itu wajar lah. Nah, tapi di lembaga pelayanan ini, di Unike, nyata mereka membuatkan itu NPWP-nya dan mereka memotongkan gitu. Mereka, karena nggak setiap orang ngerti kali ya bayar pajaknya bagaimana caranya. Jadi dibantu oleh stafnya. Saya tanya, kenapa kamu dapatnya juga tidak banyak, udah dipotong lagi begitu. Kenapa mesti begitu? Nah, terus Ibu Stella ini bilang, karena itu yang benar. Itu yang benar, yang harus dilakukan. Tapi kan pajaknya dimakan, gitu ya. Kalau pajaknya dimakan bagaimana? Itu urusan mereka sama Tuhan, gitu. Tapi kan urusan kita adalah kita harus melakukan bagian kita yang terbaik, gitu. Dan puji Tuhan, dia makin kemari, makin banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, gitu ya, yang menjaga uang negara dan lebih baik. Tapi itu adalah salah satu contoh. Bagaimana kalau kita itu tunduk kepada pemerintah, kita itu sebenarnya berbakti kepada negara, kontribusi. Nah, ada juga kontribusi yang lain yang dilakukan oleh
Malah menurut saya itu dilakukan oleh GBBB ya, yaitu oleh keluarga-keluarga muda di tempat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu familiar tidak ya. Ada satu kelompok yang menamakan diri mereka itu Gerakan Kawal Pemilu. Ada yang familiar? Ya kalau buka Facebook kan begitu kan ya, lihat-lihat tuh ya. Orang-orangnya kayaknya ada di antara kita, duduk di antara kita ya. Saya tidak perlu sebut ya, karena mereka tahu cukup familiar dengan ini. Nah, Gerakan Kawal Pemilu itu adalah mereka yang berusaha untuk menjaga jadi nilai hasil suara itu akurat begitu ya. Jadi akurat dan nanti waktu pas dilaporkan ada talinya itu juga akurat, tidak diubah-ubah lagi begitu. Dijaga sedemikian rupa supaya benar-benar hasilnya itu terpelihara dengan baik. Menurut saya ini adalah contoh mereka melakukan kontribusi buat negara. Nah itu yang kedua. Nah yang terakhir, kita kalau tunduk kepada pemerintah itu adalah, boleh diklik, yang kita lakukan ketika kita tunduk pada pemerintah itu adalah kita bersaksi bagi masyarakat. Nah jadi bukan cuma tunduk pada pemerintah itu bersifat spiritual, bukan cuma itu berkontribusi nasional, tapi juga evangelikal begitu ya. Jadi ada satu kesaksian pengabaran Injil. Nah jadi kesaksian sikap taat kita pada pemerintah itu sebenarnya suatu kesaksian yang nyata begitu. Bapak Ibu Saudara, Gaius itu ya, yang disebut yang namanya Gaius, itu adalah salah satu nama yang baik sekali di Alkitab. Ya. Dia muncul 5 kali, disebut sebagai rekan pelayanan Paulus, turut mengalami penderitaan, mengundang Paulus di rumahnya, gitu ya, mendukung Paulus, ya, bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dan kalau kita membaca misalnya 1 Korintus atau surat dari 3 Yohanes, Gaius itu adalah penerima surat. Jadi benar-benar orang yang baik, mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Itu di Alkitab. Tapi Gaius di Indonesia agak lain. Begitu ya. Gaius di Indonesia pada tahun 2016 itu jadi heboh ya. Gaius Halomoan Partahanan Tambunan. Ya, namanya terkenal sekali. Dia melakukan penyalahgunaan pajak dan menerima gratifikasi. Jumlahnya besar sekali, 925 juta rupiah, lalu US dollar 3,5 juta. Ada juga US dollar yang lain 659.800, Singapura dolar 9,6 juta dan 31 keping logam mulia yang masing-masing beratnya 100 gram. Gitu. Buat apa ya itu uang sebanyak itu, kadang-kadang saya pikir begitu. Nah, tapi itu yang diambil oleh Gaius begitu. Tidak menjadi kesaksian. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya seperti itu, maka sebenarnya firman Tuhan kan sudah katakan, kalau buat apa seseorang itu punya iman, begitu ya, mereka berkata punya iman, tapi mereka tidak menyatakan dari perbuatannya, ya kan? Kalau di dalam Yakobus di sana dikatakan ada satu ayat yang jelas sekali, begitu ya. Yakobus pasal 2 ayat 4. Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya sudah jelas, tidak dapat. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau misalnya Gaius itu namanya nama orang beriman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia sebenarnya hidup seturut dengan imannya, dia tidak menjadi saksi. Bagaimana dengan kita? Kalau orang kenal bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi ternyata perbuatan-perbuatan kita tidak seturut dengan iman kita, maka sebetulnya kita tidak menjadi kesaksian. Kita menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kita taat kepada pemerintah, kita melakukan apa yang benar, seturut dengan iman kita, maka kita menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi Ibu Saudara, inilah yang bisa kita renungkan dari Roma pasal 13, 3 bagian yang bisa kita bawa pulang. Firman Tuhan mengingatkan kita, ketundukan kita kepada pemerintahan, itu bukan hanya bakti kepada Allah, bukan hanya bakti kepada negara, tetapi juga menjadi kesaksian bagi masyarakat. Tuhan memberkati kita. Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa dan di dalam saat hening kita. Satu pujian